Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Psikolog Gabut bareng aku Amira. Aku Afifah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali main ke channel ini, tenang aja, you are on to a good time karena kita akan ngajak teman-teman nonton bareng, senang-senang sambil ngobrolin filmnya dari perspektif psikologis. Iya. Untuk hari ini kita mau nonton film NKCTHI atau nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton sebaiknya nonton dulu karena akan mengandung banyak spoiler. Iya, obrolan kita udah pasti spoiler lah ya. Yes, jadi ditonton dulu, bisa nonton di Netflix atau teman-teman bisa cari di tempat lain lah yang legal pastinya, gitu. Nah, sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu kalau sebenarnya film ini bukan film favorit kita berdua, gitu. Jadi nanti kenapa ya bukan film favorit kita? Nanti teman-teman lihat aja, tonton terus. Dan karena ini adalah film favorit sejuta umat, jadi kita tetap mau mereview dan memang banyak juga pesan-pesan moralnya ya Mir. Jadi tonton terus aja ya. Selamat sore semua. Ajam, semangat ya. Everything will be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah lancar. Ini agak problematik ya, kenapa sih dokternya ngomong kayak gitu? Tiba-tiba semua akan baik-baik saja. Aku paham sebetulnya si tujuan scene ini di sini adalah untuk ngasih tahu, untuk jadi hook kali ya ke audiens, untuk ngasih tahu ada yang nggak beres gitu. Karena kenapa sih dokternya harus bilang semua akan baik-baik aja kecuali ketika semuanya tidak baik-baik aja gitu. Tapi kalau di dunia nyata ini bisa jadi masalah karena as far as we know, ya, karena kita udah pernah diskusi ini juga ya Kak. Dan kita kayaknya kebanyakan nonton series yang kayak kedokteran gitu loh. Dan karena kita salah dua subscribernya adalah dokter di US. Sebut saja Dr. Mike. Cek aja channelnya gitu ya, yang lumayan emang suka ngasih edukasi. Dia pernah sharing juga betapa dokter itu harus jujur ketika ada sesuatu yang nggak beres. Ada hak pasien di situ untuk tahu apa yang nggak beres, prosedur apa yang akan dilakukan dokter, resikonya seperti apa gitu. Kita mungkin kurang paham kalau di Indonesia prakteknya seperti apa detailnya gitu, tapi kayaknya kurang lebih sama lah ya, ada hak pasien di sini, sehingga ketika ada dokter yang oke, semua akan baik-baik aja ngasih janji palsu gitu, ya tentunya jadinya kayak kenapa nih dokter ngasih janji palsu gitu. But ya kita paham lah ini sebenarnya untuk kepentingan alur cerita aja lah gitu ya. Lebih ke orang-orangnya ngapain dah kalau kata Bu Tejo mah jadi orang yang solutif gitu loh. Iya, malah dikerumunin dan nutupin jalan juga gitu. Tapi kalau orang Indonesia ketika ada sesuatu yang harusnya take action gitu, orang-orang malah kerumunin, semuanya lempar tadinya ambulan mana ya nggak di mana. Pada akhirnya nggak ada yang nelfon juga. Iya kan gitu. Jadi yang ngerumuninnya tuh jadi bystander gitu ya. Semuanya ngerasa kayak ada orang lain di sini, ya udahlah gitu, pasti ada yang nelpon. Akhirnya nggak ada yang nolong, cuma ngerumunin, berisik doang, iya, nggak ada yang take action. Dan malah jadinya menghambat orang yang kena musibah gitu. Jangan kayak gitu ya. Emang suka meleng sih. Iyalah. Jatuh meneh. Kalau emang terlalu dijagain gitu jadinya. Saya selalu dijagain, jadi nggak lihat kanan kiri. Jangan pernah lepasin adik-adik kamu. Mereka tanggung jawab kamu. Mas. Oh ini nih kan tadi si bapaknya kan bilang mereka itu tanggung jawabmu gitu kan, kayak nggak boleh gitu dong, mereka tanggung jawab bapaknya. Dilempar gitu ya. Ngelihat dan ngedengernya tuh kesannya tuh kayak preman lagi mojokin orang gitu loh.
sambil dipegang lehernya mereka itu tanggung jawab, kan gak gitu dong harusnya gitu. Yang menarik tuh ada perbedaan tingkah laku nih dari bapaknya antara anak-anaknya sama ke ibunya. Kalau ke ibunya dia sangat comforting gitu ya. Jadi setara bahwa oke, anak gue kecelakaan, gue sedih, pasti istri gue juga sedih, sehingga gue comfort. Tapi kalau ke anak-anaknya, lo di mana? Kan lo bertanggung jawab ke adik lo gitu. Padahal adiknya juga bapaknya tuh nggak consider bahwa ya selain mereka juga pasti takut disalahin, tapi juga mereka sedih karena kan yang kecelakaan adiknya gitu. Kalau kalian sebagai orang tua bisa sedih, kenapa perasaan gue sebagai anaknya yang memang masih SD dan SMP itu nggak di-acknowledge gitu. Aku juga bisa sedih, adik gue tuh yang kecelakaan gitu kan. Dan kenapa malah dilempar ke anaknya gitu loh, padahal udah jelas juga kalau anaknya tuh ya nangis juga, sedih juga gitu. Ini mungkin common juga ya ditemuin di society kita bahwa orang dewasa itu treatment atau perlakuan antara ke orang dewasa lain dengan anak kecil tuh berbeda gitu. Jadi anak kecil dianggap sebagai second tier citizen, bahwa suara mereka tidak sepenting suara orang dewasa, bahwa perasaan mereka tidak harus di-acknowledge sebagaimana orang dewasa di-acknowledge gitu. Makanya pedih banget, rasanya kasihan banget gitu. Tapi Bu, Rio yang dorong Awan sampai jatuh. Rio bilang dia nggak sengaja. Kalaupun Rio sengaja, itu bukan berarti kamu bisa seenaknya gitu dengan anak orang. Ayah kan yang nyuruh Angkasa untuk jagain adik-adik. Angkasa! Lagi-lagi ada pelimpahan tanggung jawab ya dari karakter ayah ke Angkasa gitu. Dan di sini kelihatan nih bahwa ada informasi yang bertolak belakang. Jadi ketika si Angkasa ini taunya ya kan gue disuruh bertanggung jawab gitu. Disuruh jagain adik-adik. Tapi ketika gue ngerasa gue ngejagain adik-adik dengan berantem sama Rio, kenapa gue disalahin lagi gitu? Karena ada informasi yang putus di situ. Nggak sampai orang tuanya cuma si ayah terutama ya cuma ya kamu bertanggung jawab atas adik kamu, tapi titik. Bertanggung jawabnya sampai mana, caranya kayak gimana, do's and don'ts-nya apa, itu justru yang penting dan mungkin lupa atau gagal di kasih sama orang tuanya gitu. Kata coach, waktu aku hari ini paling bagus dibanding yang lain. Cantik ya. 130 Manis ya? Awan 142. Baiknya, kamu bantu Awan latihan, Ra. Terus nggak, kalau kalian berdua bisa ikutan kompetisi. Geser ekspresi dari yang semangat sampai kayak kecewa gitu tuh kelihatan banget gitu di mukanya. Jadi kita pedih banget juga liatnya. Tapi ini aku juga sebel di bagian ini nih kan, karena ibunya nih gemes deh. Padahal maksudnya kelihatan juga ya si ibunya tuh mau ngomong sesuatu tapi nggak ngomong gitu. Ibunya tuh paham kalau bapaknya nih kok gini sih gitu, tapi kok diem-diem aja. Nah, jadi salah satu atau mungkin satu-satunya hal yang aku ingat dari film ini, yang paling aku ingat adalah kenapa ibunya diem aja. Itu, dan ternyata di scene ini pun juga ibunya masih diem-diem aja gitu loh. Dia kelihatan kalau ibunya tuh sebenarnya nggak setuju sama perlakuan si ayah, tapi no action gitu ya. Actionnya cuman di balik layar aja, muji anaknya, kamu hebat. Tapi kan dia pengen direken juga sama ayahnya gitu loh. Iya, sehingga yang efeknya lebih signifikan ya yang si ayahnya tetap ya bantulah Awan supaya Awan juga bisa itu gitu kan. Tugas seorang kakak menjaga adik-adiknya. Supaya apa? Supaya adik-adiknya merasa aman, supaya adik-adiknya merasa tenang, supaya adik-adiknya merasa bahagia. Jadi nanti kalau misalnya ayah dan ibu nggak ada, yang jagain adik-adiknya siapa? Angkasa. Kalau nanti adik-adiknya lagi sedih, yang bakal meluk siapa? Angkasa. Gak banget tapi. Nanti kalau Angkasa sedih yang meluk siapa? Nggak ada. Untuk Angkasanya anak soleh ya. Penurut ya. Bener.
Tapi ini waktu pertama kali nonton, ini kan si angkasa tuh masih kecil banget ya. Waktu ayahnya bilang nanti kalau ayah sama ibu udah nggak ada, adik-adiknya siapa yang ini gitu. Terus kayak ini grim amat, anak kecil emang dibilang kayak gitu ya gitu. Tapi sebenarnya ya kan, tapi maksudnya waktu itu nggak kepikiran bahwa oh ya kan dia habis kehilangan anak ya. Waktu itu di tengah-tengah kita nggak tahu, plotnya belum ke-reveal, oh anak kembarnya meninggal satu. Jadi kayak grim amat sih, si angkasanya ini udah disuruh mikir nih kalau ayah dan ibu nggak ada gimana gitu. Tapi udah langsung ngelimpahin tanggung jawab di sini ya. Udah gitu udah masih kecil banget, disuruh berpikir nanti kalau ayah dan ibu nggak ada di mana. Untuk anak-anak tentu agak susah untuk comprehend karena kan cara pikir anak-anak masih konkret banget gitu kan. Salahnya di sini tuh nggak ada pembicaraan dulu kalau adik kamu yang satu meninggal jadi bla 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 gitu, nggak ada. Tahu-tahu dilimpahin tanggung jawab aja gitu. Bener-bener. Dan mungkin emang pembicaraan tentang kematian ke anak-anak itu sesuatu yang untuk masyarakat kita masih sangat tabu gitu. Iya sih bener. Ya kan? Kayak kalau sebenarnya ada nggak sih batasan umur kapan anak bisa dijelaskan tentang konsep kematian gitu? Sebenarnya nggak ada masalah ngomongin kematian untuk anak-anak, tapi mungkin emang caranya gimana, approach-nya beda. Pernah nonton Hi Ho Kids kan? Iya kan, anak-anak di sana kan sangat artikulatif gitu kan, karena memang orang dewasanya biasa untuk diskusiin hal-hal kayak gitu ke anak-anak gitu. Orang dewasanya memang menempatkan mereka sebagai anak yang pintar gitu. Bener gitu. Sedangkan kalau kita di sini kayak nggak apa-apa ya, jangan sedih. Kalau misalnya commonnya nih, kebiasaan kalau ada yang meninggal nggak boleh sedih gitu ya. Sayang, nggak usah sedih kan, mamahnya atau papahnya udah di surga sekarang, lebih kayak gitu ya, lebih jadi langsung ke comforting aja gitu. Padahal untuk menerima emosi, walaupun itu emosinya sedih atau marah, itu tuh sebenarnya perlu gitu. Salah satu tanda kecerdasan emosi kan pertama dari recognizing dulu emosinya apa, kemudian kemampuan menghayati, baru nanti solving problem based on that emotion gitu kan gitu. Dan emang di budaya kita belum tuh, masih tabu banget ngomongin hal-hal yang nggak enak gitu ya sama anak-anak gitu. Oh, plus laki-laki. Iya, benar. Biasa laki-laki harus menahan emosinya. Nggak, padahal nggak harus. Ini terkait Gak budaya aja gitu ya. Saya diterima kerja di sini lagi, Pak. Hanya proyek ini saja. Kita bareng lagi. Aduh, surreal banget tau gak sih bisa kerja langsung di bawahnya Pak Anton. Untung bokap lo kenal sama Pak Agani Raffi. Bokap gue. Iya. Ya bagusnya dari Awan gini, dia paham gitu bahwa dia dapat privilege walaupun fokusnya bukan ke guilt, masih ke shame, dia malu gitu ya. Tapi kenapa sih privilege, apalagi ketika anaknya tidak dilibatkan ya dalam privilege ini jadi bahaya? Karena gini, bayangin kalau misalnya si Awan nggak tahu kalau dia dibantu ayahnya gitu, dia ngerasa ya gue emang mampu, gue emang hebat, makanya gue ditarik lagi. Padahal sebelumnya kita lihat ada scene yang Awan dimarahin Pak Anton. Di situ menurut aku Pak Anton marahin Awan lumayan fair tuh. Awan emang butuh belajar karena dia belum belajar kompromi, belum belajar bekerja sama, belum belajar membedakan di mana yang butuh, mana yang keinginan. Ketika Pak Anton bilang kamu belajar bisa di mana aja, nggak harus di sini. Kamu belum punya capability untuk kerja dalam tim, itu saya emang iya, Awan perlu belajar dulu. Nah, ketika dia diterima lagi tanpa ada perbaikan tingkah laku, jadinya nanti proses belajarnya tidak terjadi di Awan ya. Kemungkinan besar apa yang belum dipelajari tetap nggak akan dipelajarin karena Awan ini ngerasa tuh kan gue bisa, tuh kan gue oke gitu. Tahu-tahu ini ya, tahu-tahu selesai aja gitu, tahu-tahu udah ada solusi padahal dia belum ngapa-ngapain gitu. Prosesnya nggak terjadi gitu, proses belajarnya. Agak kasihan sih sama Awan ya. Lulus kuliah tuh ya 22 lah ya kurang lebih. 22 tahun belum pernah naik motor. Nyebrang jalan nggak boleh. Iya benar, kasihan banget sih ya. Kalau yang biasa-biasa aja jadi spesial banget ya. Iya juga sih, padahal nggak spesial itu gitu, tapi buat elah diseberangin coy.
Ini tuh aku salty karena kelamaan jomblo apa gimana ya? Biasa aja cuy gitu. Diseberangin aja tersipu. Ganteng Kak, Oh, belum iya, pernah iya. diseberangin nama yang ganteng sih Kak. Kalau itu bener. Ini aku jadi makin ini deh, makin apa ya namanya, merefleksikan sama diri sendiri juga sih. Jadi momen-momen si sambil di pause aja ya. Jadi momen-momen si siapa namanya Awan ini mulai rebel kan karena dia baru kenal Kale. Yang mana kalau di pandangan orang tua tuh Kale nih ngasih apa namanya, ngasih pengaruh buruk gitu kan. Padahal kalau menurut Awan enggak, justru dia tuh ngasih gue banyak experience baru yang mana biasanya di rumah gue dikekang, tapi pas ketemu Kale gue bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu terjadi juga di aku. Jadi tuh kayak pas kita baru dapat experience baru kan pasti seneng dong ya kan, seneng, excited gitu. Nah, yang menurut kita itu tuh bukan semuanya jelek karena kan mereka aktivitasnya cuma ngapain sih, jalan-jalan, makan sate, makan apa sop kaki kambing gitu loh. Naik Metro Mini. Itu bukan hal yang negatif sebenarnya. Tapi ketika orang tuanya ngomel-ngomel, marah-marah nggak jelas, terus bilang dia bawa pengaruh buruk, jadinya jelas si Awan bakal rebel gitu loh, bakal lebih ngebelain si Kale-Kale itu gitu. Saya rasa saya perlu mengumpulkan kalian di sini semua setelah kejadian di pameran tadi. Malam tadi mestinya adalah malam yang istimewa untuk Aurora. Angkasa tahu kan? Awan juga tahu kan? Kalian tahu kan pameran tadi sangat penting artinya untuk Aurora? Ya, ini mau curhat sedikit ya. Aku pernah kayak Aurora gitu loh. Jadi kayak lagi ada satu momen di mana ini tuh momen gue gitu. Tapi karena satu hal lain ya nggak bukan karena adiknya jadi bintang sih, tapi pokoknya ini harusnya momen gue, tapi karena ada satu hal yang sebenarnya nggak penting, terus gue jadi dilupain gitu. I can feel you. Paham banget gimana harusnya dia jadi bintang, kayak yang tadi juga kan di pertama tuh yang dia lagi cerita dengan bangganya kalau aku paling cepet loh berenangnya, tapi lagi-lagi bukan aku bintangnya di rumah ini. Udah gitu. biasa dari kecil kayak gitu ya. Jadinya ya kalau dari dulu juga dia diem sih, tapi karena nggak ada yang ngebelain juga, jadi si Aurora ini terbiasa ya udahlah ditelan aja gitu. Mas Angkasa tahu kan? Tugas kakak itu apa? Cie capek dengernya. Itu lagi. Kamu tahu Awan sedang rapuh dan dia butuh banyak tinggal Gimana di sih sana. Awan tuh rapuhnya kenapa sih? Tangannya doang. Dan buktinya begitu perintah ayah dilanggar, saya hampir kehilangan kamu lagi. Nggak harus bed rest. Ini semua salah ayah. Ini pada ngomongin apaan sih? Apa yang aku nggak tahu apa? Kak, Awan sebenarnya punya saudara kembar. Kita sebenarnya punya adik yang kita nggak pernah kenal. Dan itu semua coba. Gue nggak nyebut kembarannya meninggal ya Kak. Nggak di-mention sih. Kayak waktu itu aku bodohnya di situ deh. Scene ini sebenarnya pasti scene favorit semua orang ya, karena emang dia visually pleasing banget sih, selain karena pemainnya mukanya indah-indah semua ya. Secara acting tuh oke banget semuanya. Tadi yang aku suka banget tuh bagian yang si pas Aurora bilang takut kehilangan kita udah hilang kayak gitu ya. Bukan ya kurang aktor. lebih gitu. Nah si ayahnya nih bener-bener yang nunjukin dia shock gitu, karena mohon maaf nih, pengalaman kalau berantem sama orang tua ya mungkin gak semua ya, cuma biasanya kalau orang tua tuh lebih ke dismissal gak sih, kayak kehilangan naon sih, ngomong apa sih kalau itu kayak oh gue udah kehilangan ya. Jadi pas di mukanya kelihatan si bapaknya shock, terus baru menyadari oh gitu, itu oke banget. Iya juga ya. Nah tapi kenapa waktu itu scene ini, waktu pertama kali nonton, scene yang confusing buat aku karena things seems like escalating quickly gitu loh. Karena dari tadi ngomongin cuma ya perkara kecil sebetulnya kan yang terjadi di pameran tuh gitu, karena ya si bapaknya juga nyari gara-gara sih pakai ngumpulin semua orang padahal itu salah bapaknya gitu.
Dari situ tiba-tiba kayak wah trauma 21 tahun waktu itu kayak naon sih gitu. Traumanya apa juga. Nah, waktu itu di exact scene itu belum paham kalau oh ya saudara kembarnya meninggal gitu. Emang udah jadi ada asumsi sih okenya emang ada kan hint-hint harusnya kembar karena ada scene yang beresin apa tuh namanya creep apa segala gitu. Tapi pas si waktu itu yang buat aku agak-agak nggak organik adalah ketika si Mas Angkasa bilang kita sebenarnya punya saudara kembar, kok semuanya langsung pemahaman kalau ada saudara kembarnya Awan yang meninggal gitu. Oh, I see. Gitu. Iya. Tapi lebih ke kaget doang gitu ya. Kayak kita punya Terus saudara kembar. nggak ada yang nanya. Terus kemana? Diumpetin apa gimana gitu kan? Update kasih ke orang gitu. Gitu. Baru di scene selanjutnya kan oh iya meninggal gitu. Tapi orang-orang ini si seolah-olah langsung paham gitu ya. Tiga kakak beradik ini kok bisa langsung paham dan langsung marah, langsung kayak saudara kembar pergi gitu. Kayak gue sih kan kayak tahu dulu maksudnya apa sih gitu kan. Gitu. Iya. Paham. Oke. Bayi saya satu lagi mana? Lirik dulu lagi. Miri ini harusnya sedih. Kenapa kita menertawakan ini? Mungkin sekarang kelihatannya gila lu kagak punya empati gitu ya. Emang tadinya aku pikir ya Kak, ini janjian waktu itu kita pertama kali ketawa karena kita nonton Grey's Anatomy gitu ya, atau kita nonton series yang kayak gitulah yang dokter-dokteran gitu. Karena kalau di series yang kayak gitu kan diliatinnya kayaknya profesional banget dokter sama suster tuh ketika ngasih ngasih berita duka ya emang ya udah blunt, maksudnya jujur aja apa yang terjadi, kemudian trying to compose gitu their emotion juga gitu kan, nggak yang malah nangis gitu. Nah nggak yang mundur dan nangis, dan dia nggak ngejelasin apa-apa, ditanya kok kabur gitu. Ini tuh sebenarnya tanggung jawab pemberian informasi ada di mana. Udah pertama inget di awal-awal kan kita lihat ada dokter yang ngasih janji palsu. Sepanjang film kita nggak pernah lihat lagi si dokter itu gitu ya. Ya jadi kita mempertanyakan sebenarnya tanggung jawab pemberian informasi itu ada di mana, karena informasinya kan hak pasien gitu kan. Ini sebenarnya error di dalam film aja sih. Mungkin kalau in real life nggak kayak gini ya. Iya, gitu. Mungkin ya tujuannya emang mau mendramatisir. Tapi emang FYI dalam dunia medis, kehidupan medis memang ada masalah yang disebut compassion fatigue. Jadi compassion fatigue itu ketika tenaga kesehatan itu desensitized, jadi dia tidak lagi bisa merasakan empati karena ya sehari-harinya ketemunya itu terus gitu. Capek, kasihan lagi ketika ada yang meninggal, capek ikutan sedih lagi ketika ada yang dapat kabar kena terminal illness ya, sehingga defense mekanismenya adalah dengan menurunkan intensitas si empatinya itu, dan itu si compassion fatigue itu sesuatu yang jelek gitu. Justru makanya yang lebih di encourage ketika memang lo sedih gitu ya, lo ada bond sama pasiennya sedih karena dikasih kabar duka ya nggak apa-apa lo nangis sama-sama gitu. Pahami aja bahwa ketika di dunia nyata ada hak pasien yang ketika lo jadi pasien gitu ya memang harus dipenuhi. Memang detailnya mungkin kita nggak terlalu expert ya Kak, jadi teman-teman yang punya pengetahuan tentang itu boleh share nih di komen. Mungkin kalian kuliah FK atau mungkin dokter, perawat, cerita aja gitu. Sebenarnya kita nih apa sih? Kamu maunya apa? Kalau kamu butuh orang untuk bikin kamu bahagia, bukan aku orangnya. Bukan karena aku nggak suka kamu, tapi karena aku nggak mau punya tanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Siapapun orangnya. Maaf. Dari dulu aku tuh punya pertanyaan sampai sekarang sih sebenarnya. Pacaran tuh buat apa sih gitu, kayak faedah pacaran tuh buat apa? Masya Allah. Sumpah sampai sekarang tuh aku masih bertanya pacaran tuh buat apa sih gitu loh. Jadinya kalau ngelihat si Kale mendefinisikan pacaran adalah dia bertanggung jawab atas kebahagiaan
siapa nih namanya Awan tuh kayak cetek banget bro, kayak nggak perlu seserius itu kayaknya. Tergantung perkembangan psikososial tepat nggak. Wow, gila, akhirnya aku dapat jawabannya nih loh. Dan jawabannya based on teori, sumpah keren banget. Keren banget Mir, nanti dijelasin lebih lanjut ya. Asli, ini akhirnya aku dapat jawaban loh. Bahagia itu tanggung jawab masing-masing, Wan. Aku pernah ngerasain bahagia dulu. Lalu rasa itu dipaksa hilang tiba-tiba. Aku nggak mau itu kejadian lagi, Wan. Untuk memastikan itu nggak terjadi, ya tidak akibatkan orang Nggak lain gitu dalam mainnya. hal yang aku rasain. Cuman ini yang bisa aku kasih. Jadi gini ya. Tadi dia awal tuh dia bilangnya apa sih? Dia nggak mau bertanggung jawab untuk kebahagiaannya Awan, gitu nggak sih? Karena kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing. Iya. Tapi sebenarnya dia yang melimpahkan tanggung jawab itu ke orang lain, paham nggak? Enggak. Jadi tuh dia bilang gini, dia pernah ngerasain itu, tapi perasaan bahagia itu dipaksa hilang tiba-tiba. Iya, dia yang nempatin tanggung jawab kebahagiaan atas diri dia sendiri di orang lain, ngerti nggak sih? Enggak ya? Gini. Approximately 10 hours later. Jadi maksudnya kayak lo pernah sedih dan lo nggak mau orang lain merasakan kesedihan itu misalnya. Tapi sebenarnya dia yang nggak mau ngerasa sedih lagi gitu loh. Iya. Kebayang kan maksudnya? Iya, itu kan sebenarnya projecting. Iya, Ya. itu bahasanya. Itu defense mechanism-nya gitu. Iya. Kayak sebenarnya ya gue yang takut sakit, tapi gue bilangnya lo deh yang takut sakit. Iya, gitu dan kan. itu jahat banget, cuy. Sebenarnya aku ngelihat karakter Kale ini bukan sesuatu yang baru, tapi emang mungkin kalau di film Indonesia jarang tuh yang mengeksplor karakter kayak Kale gitu. Karena emang agak individualis sih, pemahaman kayak gitu kan individualis banget ya, kayak gue mendefinisikan diri gue ya atas aspek-aspek yang terkait sama gue, sehingga kalau misalnya gue bahagia ya tanggung jawab gue, nggak ada hubungannya sama orang lain gitu. Itu individualis banget, makanya di seri-seri luar banyak tuh sebenarnya yang kayak Kale. Cuma yang aku ngeh mungkin karakter-karakter cewek kayak Christina yang di Grey's Anatomy, Temperance, Brennan di Bones, itu tuh mereka punya komitmen issue yang lumayan parah gitu kan. Robin Scherbatsky gitu, ya orang-orang kayak Kale lumayan normal, lumayan common, karena ya mungkin bisa dibalikin ke tadi gitu. Jadi memang di dewasa awal itu tugas perkembangannya mencari pasangan. Nah, Kale ini belum siap karena belum bisa memenuhi tugas perkembangan itu karena mungkin ada trauma sebelumnya gitu. Yang kita takutin terjadi. Atau kamu gak cukup Iya, siap lagi-lagi untuk ini semua. resolusinya cepet ya. Mereka itu juga anak-anak. Si ibunya nih, padahal sepanjang film kan dia nggak punya suara gitu ya. Lebih ke nggak mau bersuara, tiba-tiba Dia menyelesaikan semua. jadi ada perubahan perilaku yang cepat banget gitu. Tiba-tiba dia take action. Udah gue aja yang jemput anak-anak. Dia ada di sana Dan harus happy endingnya. sampai kamu berani berbalik arah dan hadapi. Oke, jadi tadi itu ya, kita udah nonton lagi. Dan kan ada adeknya yang meninggal waktu bayi. Terus kenapa? Masalahnya biasa aja, tapi kita dipaksa, aku ngerasa dipaksa untuk ngerasa ini masalah mereka tuh pelik loh gitu. Kebahagiaan gue tidak terenggut karena kebahagiaan gue tidak sepenuhnya bergantung sama lo gitu. Jadi sebenarnya Yang aja yang lebay.